Saya teringat Umar bin Khattab ingin menguji bagaimana kepatuhan rakyatnya terhadap Allah. Sebab untuk mengetahui kondisi satu negara, yang paling mudah adalah dengan melihat bagaimana sikap rakyatnya. Kalau rakyatnya berpikiran baik, berbuat baik, negara itu baik itu. Kalau rakyatnya pemaliang, memang pejabat di atas pun pemaliang itu. Begitulah kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan pengajian kita tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan min khardalin, yang perbuatan itu seperti biji, misqala habbatin min khardalin, seperti biji sawi, dan dia berada di dalam batu atau di ceruk langit maupun di dasar bumi, ya'ti bihallah, Allah akan memberi balasan. Allah mengetahuinya sesungguhnya itu. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Ini salah satu keistimewaan Luqman, memanggil anak dengan kata-kata yang sangat mesra. Ya bunayya,
wahai belahan jiwaku. Anak mana yang tidak tersentuh ketika dipanggil dengan kata-kata mesra seperti itu? Anak kanduang, sibiran tulang, paube hati, palarai damam, jare tungga dalam diri. Lembut sekali itu. Ya bunaya. Artinya apa? Kita juga harus demikian. Memanggil anak, menghimbau anak, menyeru anak dengan kata-kata yang penuh dengan kemesraan, kata-kata yang muncul dari hati yang paling dalam, sehingga anak itu merasa dekat dengan orang tuanya. Kalau dia merasa dekat dengan orang tuanya, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa membicarakan dengan orang tuanya. Ada orang tua dengan anak candu kucing dengan manci, tidak bisa bertemu itu. Kalau bertemu basiara, nggak klop itu. Ada yang bilang kalau anak itu wajahnya mirip dengan ayah, itu memang begaduh saja dengan ayahnya itu. Apalagi kalau anak laki-laki yang mirip dengan ayahnya, wah. Ada egosentris masing-masing, sehingga agak susah untuk bisa berdekatan. Disitulah fungsi daripada orang tua yang bisa mengungkapkan kata-kata lembut sehingga anak-anak itu tersentuh. Ada kawan saya di Bukit Tinggi cerita, ayahnya dulu keras, tapi di akhir hidup ayahnya itu stroke, menangis saja. Ketika ditanya-tanya, akhirnya dia ngomong, saya menyesal luar biasa. Waktu muda-muda dulu keras dengan anak-anak, udah tua-tua ini ingin sekali dekat dengan anak-anak, tapi anak-anak justru takut dekat dengan saya. Artinya apa? Kekecewaannya datang kemudian. Memang penyesalan itu biasanya datang kemudian. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Untunglah akhirnya anak-anaknya pun sadar. Di penghujung kehidupannya, anak-anaklah yang mendekat dengan dia. Kalau kita lihat Rasulullah, itu sangat dekat dengan anak-anaknya itu. Dengan Fatimah sangat dekat, sangat akrab gitu. Sehingga orang tua itu menjadi tempat melabuhkan semua resah dan gelisah anak-anak. Ini yang diajarkan Luqman kepada kita, memulai dari hal yang simple. Apa itu? Memanggil anak dengan kata-kata yang lembut. Ya bunaya, duhai anak belahan jiwaku. Apa nasihatnya? Innaha, sesungguhnya, intaku misqala habbah, jika ada satu perbuatanmu itu misqala habbah, sekecil benih, min khardalin, dari benih sawi, menyatakan sesuatu yang sangat kecil.
engkau berbuat amal sebesar biji sawi yang sangat kecil itu, yang itu kau lakukan fi sahratin, di dalam batu, au fis samawat, atau di atas langit yang tinggi, au fil ar, atau juga di ceruk-ceruk bumi yang dalam, ya'ti bihallah. Allah tahu semua itu, Allah akan balasi itu semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin sarrai yara. Artinya apa? Ini kesadaran bahwa perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, Allah itu tahu itu. Saya teringat Umar bin Khattab ingin menguji bagaimana kepatuhan rakyatnya terhadap Allah. Sebab untuk mengetahui kondisi satu negara, yang paling mudah adalah dengan melihat bagaimana sikap rakyatnya. Kalau rakyatnya berpikiran baik, berbuat baik, negara itu baik itu. Kalau rakyatnya pemaliang, memang pejabat di atas pun pemaliang itu. Begitulah kondisi. Kalau rakyatnya sibuk saling begal membegal, yang di atas pun begal membegal itu. Makanya ketika Spanyol akan ditaklukkan, ada yang bilang Cordova, ada yang bilang Alhambra, ada yang bilang satu daerah yang cantik di Spanyol itu kan Andalusia. Ketika Andalusia itu mau ditaklukkan, Ratu Isabella masih belum berani menaklukkannya. Dia mengirim mata-mata, mengirim intelijen. Yang kerja intelijen itu duduk di kedai kopi saja, mendengar apa pembicaraan rakyat di kedai kopi. Tahun ini datang, duduk di kedai-kedai kopi, balik ke tempat Ratu Isabella di daerah Spanyol yang bukan Islam itu. Apa kerja mereka di kedai kopi? Mereka berbicara tentang ilmu pengetahuan, berdiskusi tentang kemaslahatan. Kata Ratu Isabella, this is not right time to fight them. Ini belum waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Tunggu tahun depan. Tahun depan dikirim lagi mata-mata ke kedai-kedai kopi itu. Mereka masih berbicara tentang tanggung jawab. Bagaimana ini anak-anak kita, bagaimana gini. Dipanggil lagi Ratu Isabella. Bagaimana tahun ini? Mereka masih bicara tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Today is not right time to fight them. Ini belum waktunya itu. Tunggu dulu. Tahun ketiga sama juga. Tahun keempat sama. Tahun kelima dikirim balik ke kedai-kedai kopi. Sudah berubah diskusi rakyat. Cerita tentang kebobrokan moral. Si anu selingkuh dengan si anu memfitnah si anu macam-macam. Pembicaraan itu sampai ke Ratu Isabella. Apa yang mereka bicarakan di kedai kopi? Membicarakan aib orang, membicarakan ini, membicarakan itu, semuanya tidak baik. Kata Ratu Isabella, today is the right time to fight them. Hari ini kita harus cepat-cepat menyelesaikan mereka. Maka disusun tentara, diseranglah Andalusia. Maka Andalusia waktu itu jadi padang jarak, padang tekukur habis. Ternyata kekuatan satu bangsa ditentukan oleh pembicaraan rakyat di kedai-kedai kopi.
Jadi hati-hati dengan kondisi rakyat, itu menggambarkan kondisi negara. Umar ingin tahu secara pasti bagaimana rakyatku ini sebetulnya. Dia pun pergilah ke kampung-kampung yang jauh dari kota Madinah. Sampai di ujung kampung itu nampaklah anak muda mengembalakan kambing. Dia pun bertanya, ini kambing siapa? Kambing tuanku. Di mana tuanku? Di Madinah. Tahu dia berapa jumlah kambing ini? Jangankan dia, aku aja tidak tahu berapa jumlahnya. Terlalu banyak. Setiap hari puluhan yang beranak. Cemana cara tahu jumlahnya? Jadi engkau aja tidak tahu, iya tidak tahu. Dibilang segini, rupanya bertambah. Saya ada tawaran. Apa itu? Tawaran ini win-win solution. Kau untung, aku pun untung. Apa itu? Ku belilah kambingmu 5 ekor. Tapi harga miring. Engkau dapat duit, aku dapat kambing. Tuanmu di Madinah tidak tahu. Karena jangankan 5, 50 pun hilang dia tidak tahu. Terlalu banyak kambing ini. Anak muda tadi melihat wajah Umar bin Khattab. Pak tua, engkau untung, aku untung. Tuanku di Madinah tidak tahu. Itu merupakan tawaran yang sangat menarik. Tapi Pak tua, satu saja pertanyaanku. Kalau kau bisa jawab yang satu itu, transaksi kita laksanakan sekarang. Kita sama-sama untung. Apa itu? Kata Umar bin Khattab. Ainallah. Tolong jawab pertanyaanku. Di mana Allah sekarang berada? Mendengar pertanyaan yang sederhana itu, tersiok darah Umar bin Khattab. Ini bukan calang-calang orang ini. Umar bin Khattab pun bersyukur. Ternyata rakyatnya masih takut kepada Allah. Kalau rakyat masih berpikiran seperti itu, maka amanlah negara. Jadi Umar itu untuk mengetahui bagaimana kondisi negaranya, itu ditanya dengan rakyat jelata itu. Saya nggak tahu apakah dengan banyaknya orang membuang tangki gas sekarang, macam mana negara kita sekarang. Jadi ketakutan akan senantiasa berada dalam perhatian Allah, inilah yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Cicit dari Umar bin Khattab, cucu dari Umar bin Khattab, itu lebih hebat lagi itu. Yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Oh, dia jadi khalifah itu. Khalifah terhebat di zaman Bani Umayyah. Sehingga banyak ahli sejarah menyatakan dialah Amirul Mukminin yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Oh, luar biasa. Dia menjadi khalifah, tinggal di istana. Anak-anak dan istri tinggal di rumah. Orang bertanya, kenapa anak istri tidak dibawa ke istana? Jawabannya simpel saja. Yang menjadi khalifah Umar, bukan anak dan istri Umar. Maka yang berhak tinggal di istana itu Umar. Anak dan istri tinggallah di rumah Umar. Dipisahkannya betul, mana urusan negara, mana urusan pribadi. Suatu hari anak kandungnya mau menikah. Tentu dia melapor kepada ayahnya, datang ke istana malam-malam.
Ditengok penjaga yang datang anak khalifah, tentu tidak berani macam-macam. Dibukakan pintu, diberikan fasilitas eksekutif supaya bisa masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ditengoknya ayahnya sedang bekerja. Diketuknya pintu. Assalamualaikum. Ayahnya terkejut, waalaikumsalam. Anaknya datang. Disalamnya, ditanyanya, engkau datang kemari urusan keluarga atau urusan negara? Anak bilang, urusan keluarga. Kenapa? Saya mau nikah, mau berdiskusi dengan ayah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Mbecah, tunggu dulu sebentar. Dimatikannya lampu-lampu istana itu. Dalam keadaan gelap, anaknya terkejut. Ayahku, kenapa lampu-lampu dimatikan? Anakku, yang mau kita bicarakan ini urusan keluarga. Apakah mungkin kita bicara urusan keluarga di tempat yang dibiayai oleh negara, di lampu-lampu yang dibiayai oleh negara? Rakyat tidak tahu, nak. Tapi aina Allah, Allah itu di mana, nak? Oleh karena itu, mari kita keluar, kita bicara di luar istana, di bawah pokok kurma, supaya tidak ada pertanggungjawaban ayah kepada Allah tentang kedatanganmu hari ini. Menangis anak itu. Ada kira-kira pejabat kita macam itu sekarang? Laut aja di sertifikat, macam mana caranya itu? Jadi kenapa itu bisa tumbuh dan lahir? Karena ya'ti bihallah, ada keyakinan muraqabah bahwa apapun yang kita lakukan Allah pasti tahu. Apapun yang kita lakukan Allah pasti akan membalasinya. Faman ya'mal khairan yajid khairan. Siapa buat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa buat jahat, dia pun mendapatkan kejahatan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita buat baik, ya dapatlah kebaikan. Kalau kita buat buruk, dapatlah keburukan. Maka orang yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan, itu sebenarnya sedang menyimpan bom waktu yang akan meledak kapan-kapan saja. Jadi, ya bunayya, duhai anak belahan jiwaku, andai kata engkau berbuat sesuatu, yang kau lakukan itu mungkin hanya sebesar biji sawi, dan itu kau lakukan di dalam batu yang tertutup, atau di langit yang sangat tinggi, atau di ceruk bumi yang sangat dalam, ya'ti bihallah. Allah tahu itu semua, dan Allah akan membalasinya itu. Tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini yang manusia bisa bersembunyi dari monitor Allah. Tidak ada itu. Semuanya akan Allah sampaikan dan kabarkan. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah latif, yang maha halus, khabir, yang maha menghabarkan, yang maha menyampaikan, yang maha teliti. Saking lembutnya Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya, pemahamannya. Kita teruskan nasihat yang berikutnya, ini yang paling dalam. Ya bunayya, duhai belahan jiwaku, oh my soulmate, ya, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Ini nasihat yang disampaikan oleh
para rasul, orang-orang yang soleh dari zaman ke zaman. Tentu kita bertanya, Luqman ini hidup, ada yang bilang sejaman dengan Nabi Ibrahim, ada yang bilang sejaman dengan Nabi Daud. Apa waktu itu udah ada sholat sehingga dia menyuruh anaknya sholat? Sholat kan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka ada kalanya kata-kata sholat itu dikembalikan ke makna asalnya. Apa makna asal dari sholat? As-shalah lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Maka ibadah yang paling tua itu disebut dengan sholat. Tapi sholatnya bisa berbentuk doa saja. Apa itu doa? Talabul fi'li minal adna ilal a'la. Permohonan dari yang bawah kepada yang atas itu disebut dengan doa. Tapi kalau permohonan dari atas ke bawah itu namanya perintah. Al-amru itu adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Kalau perintah itu dari atas ke bawah itu. Jadi setiap nabi itu punya sholat, tapi sholatnya tidak sama dengan kita. Maka puncak dari segala sholat itu adalah sholat yang diperintahkan Allah kepada umat Muhammad, yang perintah itu langsung dijemput Allah ke Sidratul Muntaha. Kenapa dijemput? Karena sholat itu penting. Sholat itu penting. Sesuatu yang penting itu biasanya dijemput. Saya merasakan juga itu, walau dalam bentuk yang lebih kecil. Ketika pertama kali saya diminta jadi rektor Umri, orang pertama yang tahu Haji Daniel itu. Ketua PP Muhammadiyah nelpon saya antara penyeberangan Sungai Pakning ke Bengkalis. Beberapa hari kemudian SK saya datang, dikirim melalui Tiki. Saya terimalah SK itu, udah dikirim, diaturlah macam mana baiknya. Tapi ketika 2 bulan yang lalu saya diminta jadi rektor umam Universitas Muhammadiyah Malaysia, itu tidak dikirim, tapi disuruh saya jemput ke Yogyakarta. Saya pun datang ke Jogja, PP datang rame-rame, diserahkan dengan saya, tolong jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malaysia. Sama-sama SK, tapi perlakuannya berbeda. Ada satu dikirim, yang satu lagi mesti dijemput. Ternyata yang dijemput itu menandakan sesuatu yang sangat penting. Karena baru pertama kali Muhammadiyah punya universitas di luar negeri. Sebelumnya ada college tapi di Melbourne, Australia. Jangankan Muhammadiyah, Indonesia aja tidak punya perguruan tinggi di luar negeri. Muhammadiyah punya. Maka si Buyo Ngata inilah diminta jadi rektornya. Itu harus dijemput itu. Rupanya begitulah sholat itu. Karena sangat penting, dia harus dijemput ke atas, tidak ditunggu di bawah. Semua para nabi itu mewasiatkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu jembatan emas yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi antara manusia dengan Tuhannya itu dihubungkan dengan sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat itulah tempat yang paling dekat antara Allah dan hambanya.
aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aksarud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam solatnya itu. Maka pada waktu itu perbanyaklah doa. Tanpa ada solat, kita tidak punya tempat mengadu, tempat untuk meluahkan haru biru kehidupan kita. Kalau dengan manusia bagaimana? Tidak semua rahasia hidup kita bisa kita ceritakan kepada manusia, tidak semua itu. Jangankan kepada kawan, kepada istri aja tidak bisa kita ceritakan semuanya. Ibu-ibu tidak mungkin juga menceritakan semua rahasia kepada suami. Bukan kita tidak open management, tapi kadang-kadang tidak sampai hati. Permasalahan hidup kita begitu berat, mau disampaikan ke istri, jadi bahan pikiran oleh istri pula. Ibu-ibu punya masalah, mau disampaikan ke suami, kita tahu suami juga punya beban yang berat. Kalau disampaikan hanya akan menambah perasaan hidupnya. Untuk itu bagaimana? Kita simpan-simpan. Kalau lama disimpan, apa yang terjadi? Hanya menunggu waktu meledak. Kalau kita kuat, permasalahan yang pecah. Kalau permasalahan lebih kuat, otak kita yang pecah. Lalu bagaimana caranya itu? Allah memberikan solusi. Wasta'inu bis sabri was shalah. Meminta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu di samping ibadah mahdah, dia juga merupakan obat mujarab yang diturunkan Allah ke dunia melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia dapat menyembuhkan penyakit jiwa manusia. Sholatlah. Rasul sendiri, kata Aisyah, kalau sangat sibuk itu makin banyak sholatnya. Berbeda dengan kita, makin sibuk makin sedikit sholat. Bahkan kadang-kadang gara-gara sibuk tidak sholat. Itu yang bingung itu. Sholat dijadikan obat, begitu kita sakit tidak makan obat. Bagaimana caranya? Ketika Rasul sibuk, dia pun sholat. Istrinya Aisyah protes, ya Rasulullah, kita dalam keadaan genting ini, sibuk sekali, masih juga sholat sunat. Apa jawaban Rasul? As-sholah qurratu a'yuni. Sholat itulah hiburan jiwaku. Sholat itulah hiburan jiwaku. Di saat hati resah, di saat jiwa gelisah, di saat kita galau dan risau, pintu-pintu di bumi seakan-akan tertutup, yakinlah jalan tol ke langit akan senantiasa terbuka. Sujudlah. Waktu sujud, di solat, di sujud terakhir dalam solat sunat kita, waktu itu kita ceritakan kepada Allah apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia. Ceritakanlah. Jangan menyangka sholat itu hanya menyelesaikan masalah personal. Tidak itu. Ibnu Sina itu dokter hebat, pengarang buku Al-Qanun, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namanya The Canon. Itu ensiklopedi fakultas kedokteran, sehingga menjadi buku wajib dipelajari di Eropa sampai abad ke-18. Ibnu Sina itu kalau buntu menghadapi masalah kesehatan yang dia sudah tidak bisa lagi mendiagnosa menggunakan ilmu kesehatan modern,
itu yang dilakukannya adalah sholat. Seringkali jawaban dari permasalahan rumit itu justru didapati sesudah sholat. Ada ulama-ulama fikih juga demikian. Ada pertanyaan susah mau menjawabnya itu selesaikan dengan sholat itu. Kita juga demikian. Kadang-kadang dalam masalah kehidupan ini kita harus memilih. Berat sekali harus memilih. Apakah ini, apakah itu? Apakah proyek ini, apakah proyek itu? Maka dalam Islam disuruh melaksanakan sholat menentukan pilihan yang disebut dengan sholat istikharah. Jadi sholat itu merupakan obat mujarab yang dititipkan Rasul kepada kita, dan itu ibadah yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya bunayya aqimis shalah. Kita juga demikian. Jangan bosan mengingatkan anak-anak untuk terus sholat. Saya teringat ayah saya itu. Sudah menikah saya, masih tetap ditanyanya itu, udah sholat kau? Saya pikir saya dokter ini, masih diingatkan macam itu, bagaimana itu? Rupanya itu tanggung jawab moral bagi seorang ayah itu. Maka saya pun sekarang kalau jumpa anak saya, walaupun dia sedang S2, tetap juga saya ingatkan, udah sholat. Kenapa? Sebab di akhirat nanti amal pertama yang ditanya itu adalah sholat. Kalau sholat kita everything is clear, maka yang lain juga akan dianggap clear. Tapi kalau sholat sudah bermasalah, maknanya yang lain juga bermasalah. Ada orang menyatakan masalah hidup kita ditentukan oleh sholat kita. Kalau hidup kita galau, hidup kita risau, hidup kita resah, gelisah, maknanya sholat kita belum betul itu. Bahkan ketika kondisi dalam keadaan galau itu, sholatlah. Kalau kita ingin Allah memperbaiki hidup kita, perbaikilah sholat kita. Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus sholah faman tarakaha faqad kafar. MOU antara kami dengan mereka itu cuma sholat itu. Begitu mereka meninggalkannya, faqad kafar, sungguh sudah kafir itu. Jaga betul. Oh, sibuk dalam perjalanan, boleh jamak, boleh qasar. Sangat sibuk tidak dalam perjalanan, boleh dijamak tapi tidak boleh di qasar. Karena ada hadis Nabi menyatakan Nabi itu pernah tidak sakit, tidak dalam musafir, tapi menjamak sholatnya. Ketika ditanya sahabat, oh ternyata pada waktu itu dia sangat sibuk. Ada murid saya di Kuala Lumpur, dokter bedah jantung. Katanya bedah jantung itu kadang-kadang sampai 10 jam, 11 jam. Kalau yang normal bisa 7 jam. Kalau kami mengadakan bedah jam 2 siang sesudah makan siang, kalau 10 jam itu kan 12 malam baru siap itu. Jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya 12 malam baru siap itu. Berapa sholat yang lewat itu? Asar lewat, maghrib lewat, isya lah bisa. Macam mana itu? Apa bisa ketika sedang asik-asik operasi jantung pula, masuk waktu, kita tinggalkan aja lah pasien itu dulu, pandai-pandai lah dia dulu lagi. Ya nggak bisa juga gitu kan. Macam mana itu Ustaz? Ya kalau tidak bisa gantian,
tentu gunakan rukhsah yang diberikan agama. Apa itu? Boleh jamak tapi tidak boleh kasar. Boleh gitu. Dalam kondisi yang sangat genting itu. Tapi kalau bisa shift ya shift gitu. Tapi kan operasi yang berat macam itu orang harus fokus. Jadi Islam itu memberikan kemudahan yang luar biasa. Tidak bisa sholat berdiri, duduk macam orang tua kita ini. Udah 90 lebih itu. Mau dekat-dekat 100 sudah. Maka sebetulnya kalau beliau sehat, sebaiknya beliau kita suruh ceramah. Resep umur panjang, itu penting juga itu. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa dengan kata-kata, dengan isyarat. Berwudu nggak bisa dengan air, dengan tanah. Nggak bisa dengan tanah, masuklah ke dalam tanah itu lagi. Selesai. Jadi yang satu ini harus hati-hati. Seberat apapun, secapek apapun sholat. Dan ingatkan anak-anak kita. Minimal kalau sudah kita ingatkan, kita sudah lepas di akhirat nanti. Dan yang paling penting, saya merasakan itu, kerasnya orang tua mengingatkan kita sholat dulu, itu memberi dampak sampai sekarang. Apapun yang terjadi, sholat itu tidak pernah kita tinggalkan itu. Dan itu akan kita titipkan ke anak cucu kita besok. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Jadi pesan Luqman yang paling hebat itu adalah ya bunayya aqimis sholah. Wahai anak-anakku, dirikanlah sholat. Betul-betullah melaksanakan sholat itu. Jadikan sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi sudah sampai kepada kebutuhan. Jadikan sholat itu bukan lagi ketaatan atau tapi sudah jadi mahabbah, cinta. Artinya sholat sudah dilaksanakan berbasiskan rasa cinta. Kalau sholat dilaksanakan karena cinta, tidak ada yang berat lagi, tidak ada yang berat. Ya. Bahkan rindu kita mendengar suara azan. Kalau terdengar suara azan, lama dirasu, sanang dikiru-kiru, seakan-akan seorang kekasih sedang memanggil kekasihnya untuk bertemu. Wah, indah sekali itu. Jadi kalau mau tahu hati kita ini bersih atau tidak, dengarlah suara azan itu. Kalau terdengar suara azan, tenang hati kita, itu hati bersih itu. Tapi kalau terdengar suara azan gelisah, wah itu masalah itu. Bahkan ada dukun-dukun itu ketika mengajarkan muridnya cerita dengan saya, kalau terdengar suara azan sakit kepalanya, itu udah masalah itu udah ilmu aneh itu. Jadi itu yang paling penting. Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat ma'ruf yang baik. Nanti akan kita ceritakan apa itu ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegah orang untuk berbuat kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sabar. Inna zalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Azmil umur. Kalau di masjid ini bukan azmil umur yang ada, tapi azmi istiadi yang ada itu. Insya Allah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesima tadi dengan ucapan
tempat ayah dengan anak-anaknya. Itu memang di dunia ini sering berseberangan pendapat. Sedangkan dengan anak perempuan kalau mirip dengan kayak anak sekolah kualitas ya. Itu benar atau benar tidak? Secara psikologi. Waalaikumsalam. Ini agak berat itu. Kalau ditanya secara psikologi memang harus dijawab oleh psikolog. Tapi memang ada kecenderungan seperti itu. Kenapa Tuhan itu tidak dua? Kalau ada yang serupa dengan Tuhan pasti bersengketa. Maka kenapa orang yang mirip itu selalu berbeda? Karena dia secara psikologi akan saling bersaing. Di antara kita siapa sebetulnya yang hebat? Maka ayah yang mirip dengan anaknya itu ada persaingan psikologis itu. Saya lebih hebat dari ayah saya. Ayahnya bilang, wah angkan dari Deden lebih bagak, masalah itu. Maka itu Tuhan tidak dua. Yang sama itu tidak bisa. Matahari itu tidak boleh ada dua itu. Di satu alam cuma ada satu matahari itu. Jadi ada rasa begitu. Tapi sebetulnya abang saya yang di Bukit Tinggi itu pernah ceramah di sini, Dr. Saiful Amin. S3-nya Syariah. Itu mirip dengan ayah saya. Memang tidak pernah dekat, payah dekat itu. Mungkin udah tua-tua ini Bang Sunin tahu lah itu. Tahun 83 dia kuliah di Garege, di Bukit Tinggi itu. Tinggal di Anak Air, orang Bukit Tinggi tahulah. Sekitar 3 kilo lah itu, 3 kilo 4 kilo itu. Ya. Kalau pagi Mercy banyak. Kalau orang Bukit Tinggi tahu Mercy itu. Mercy itu bukan mobil mewah, angkot itu. Merapi Singgalang namanya itu. Mercy. Angkot itu warna kuning, zaman kami dulu warna kuning itu. Itu kalau pagi banyak. Tapi kalau udah kuliah jam 10, itu udah nggak ada lagi. Harus nunggu di pasar bawah. Penuh dia baru berangkat. Terpaksa jalan kaki itu. Zaman itu kan orang bersepeda baru. Tahun 83 itu kan. Tahun 84 dia masuk tahun 2 itu. Kepingin punya Honda. Bulan puasa dia pulang ke rumah itu. Dia duduk dengan kawan-kawannya, ayah saya duduk dengan kawannya, tidak begitu jauh, lain kelompok aja. Paling jarak 5-6 meter itu. Perlu kali Honda itu. Honda second pun jadilah. Dia ngomong bukan dengan ayah saya, tapi dia ngomong dengan kawannya. Kebetulan nama kawannya Maksum itu. Maksum, ada nggak orang jual Honda second? Dari rumah ke kampus agak jauh, sering terlambat. Kalau ada rencana mau beli aku. Dalam hati kita, kapan pula dia punya duit kan itu kan. Tapi yang telinganya merah ayah saya. Nah, itu. Dibelikan memang, tapi begitulah, sayang, tapi susah itu. Ketika umurnya sudah 31, belum menikah juga itu. Udah capek mencari, enggak juga apa. Ada sepupu kami, keponakan ayah saya datang ke rumah hari raya, bawa anak kecil. Cara ayah saya nyuruh dia nikah, itu digendong ayah itu, anak cucu dari keponakannya itu, anak dari keponakannya, cucu ayah saya. Dipanggilnya ibu saya, mak katanya, udah cocoknya kita punya cucu ini, kata cowok gitu. Waktu itu telinga abang saya pula yang merah dibuatnya. Tapi saya tanya itu, kok gitu? Aku sayang sama ayah, tapi nggak bisa mengungkapkannya. Kalau sudah dekat itu ada aja yang nggak kena itu katanya. Jadi bukan nggak sayang pak, sayang itu pak. Tapi kutubnya itu sama-sama utara. Jadi kalau besi berani, kalau kutubnya itu apa kan apa namanya itu kan berlawanan gitu. Ya.
Jadi waktu ayah itu sakit, ya tinggal di tempat saya lebih banyak. Dia dirubahnya kamar mandinya di Pilubang itu, supaya ayah saya bisa nyaman kalau tinggal di rumahnya. Tapi sebelum tinggal di sana udah meninggal dunia. Begitulah sayangnya. Bukan tidak sayang, tapi memang ada gejolak dalam diri itu yang merasa ingin bersaing karena mereka punya kemiripan macam-macam itu, sehingga dake rasoka muntah, jauh rasoka mati. Itu masalahnya. Tapi yang harus dilawan. Nah, itu semuanya kan bisa diselesaikan, harus dilawan. Harus ada yang mengalah. Sebab kita yakin beda pendapat itu biasa. Beda pendapatan ini agak susah sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.